Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggela Septindewi Lestari. Saya dari kelas 2C, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Meliasanti SS MPD, yaitu membuat vlog mengapresiasi atau mengulas sebuah novel. Dan yang pertama, saya akan membacakan identitas buku dari novel yang akan saya apresiasi. Judul novelnya adalah Dunia Nadira, ditulis oleh Almira, diterbitkan pada tahun 2018, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, jumlah halaman 400 halaman, dan nomor ISBN adalah 978 602 062 1593. Lalu saya akan membacakan ringkasan atau sinopsis dari novel Dunia Nadira. Novel ini menceritakan tentang Nadira Azmi yang mempunyai permasalahan dengan kisah percintaannya, yaitu ia pernah menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Willy, dan Willy ini mempunyai perbedaan keyakinan dengan Nadira. Perbedaan keyakinan inilah yang membuat Nadira yakin untuk mengakhiri hubungan antara Nadira dan Willy. Lalu karena mereka berdua bekerja di tempat yang sama, akhirnya Nadira pun memutuskan untuk berhenti bekerja di tempat tersebut untuk menghindari pertemuan antara dirinya dengan mantan kekasihnya, yaitu Willy. Tapi 2 tahun kemudian Nadira kembali dipertemukan dengan Willy. Saat itu Willy masih menunggu Nadira. Willy selama 2 tahun menunggu Nadira dan tidak menjalin hubungan dengan siapapun. Willy kembali mengajak Nadira untuk menjalani sebuah hubungan dan bahkan mengajak Nadira untuk menikah. Dan tentu saja Nadira menolak ajakan dari Willy tersebut karena Nadira sadar bahwa hubungan mereka tidak akan berjalan lancar, tidak akan berjalan dengan baik karena adanya perbedaan keyakinan tersebut. Ketika Nadira sedang bekerja menjadi customer service officer, ia dipertemukan dengan seorang nasabah yang bernama Arsaka Abimanyu. Saka ini adalah seorang pria tanpa mantan kekasih yang bekerja di sebuah kejaksaan di kota Jakarta sebagai jaksa muda. Nadira pikir hubungan keduanya hanya akan sebatas menjadi customer service dengan nasabah. Tetapi setelah beberapa kali pertemuan yang tidak disengaja terjadi di antara Nadira dan Saka, hubungan mereka pun menjadi lebih dekat. Dan Saka ini adalah orang yang kaku, yang tidak mempunyai pengalaman menghadapi seorang wanita dan tidak tahu bagaimana caranya menghadapi kaum hawa. Ia pun meminta saran kepada teman-temannya, yaitu Gilang dan Malik, mengenai cara menghadapi seorang perempuan itu bagaimana. Gilang dan Malik ini selalu menggoda Saka dengan status Saka yang tidak pernah memiliki seorang kekasih, hingga mereka tahu bahwa Saka sedang dekat dengan seorang perempuan yang bernama Nadira. Mereka pun membantu Saka untuk menjadi lebih dekat dengan Nadira. Salah satu teman Saka membantu Saka dengan satu cara, dan cara tersebut membuka jalan kedekatan antara Saka dengan Nadira. Setelah kejadian tersebut, akhirnya hubungan mereka menjadi lebih semakin dekat. Nadi sering diantar jemput oleh Saka dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Hingga akhirnya, seiring berjalannya waktu, Saka mengajak Nadi untuk menjalin sebuah hubungan. Tetapi karena sifat Saka yang begitu baik, Saka yang taat beragama, dan Saka yang selalu sopan, membuat Nadi merasa kurang percaya diri, merasa pesimis, dan merasa minder ketika
sedang bersama Saka. Setelah Saka tahu mengenai ketidakpercayadirian seorang Nadira ketika sedang bersama dirinya, Saka pun memberikan sebuah pengertian dan nasihat kepada Nadira agar tidak merasa minder ketika sedang bersama dirinya. Lalu Nadira ini bisa dikatakan seorang yang seringkali ia melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim, dan ia seringkali pergi keluar malam, pulang malam, dan pergi ke tempat yang kurang baik. Ketika ia bertemu dengan Saka, kebiasaan-kebiasaan yaitu mulai berubah. Ia mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan hal itu yang membuat Nadira yakin kepada Saka dan memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Saka. Saka merupakan orang yang berkomitmen dalam sebuah hubungan. Ia juga mempunyai tujuan dalam menjalani sesuatu. Ia mengajak Nadira untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Tetapi pernikahan tidak semudah dan tidak segampang yang mereka pikirkan. Ketika Saka mengenalkan Nadira kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya menolak Nadira untuk menjadi istrinya Saka karena menurut ibunya, Nadira tidak cocok untuk Saka dan gaya hidup Nadira tidak sesuai dengan Saka. Dan Saka juga dijodohkan oleh ibunya dengan seseorang. Tetapi tentu saja Saka menolak perjodohan tersebut dan memilih untuk berusaha lebih keras mendekatkan ibunya dan Nadira. Ketika permasalahan tersebut selesai, Saka melamar Nadira. Saka dan keluarganya pergi ke Palembang untuk melamar Nadira. Dan ketika acara melamar tersebut, ada konflik kembali, yaitu tentang di mana pernikahan mereka akan diselenggarakan. Ibunya Nadira ingin mereka menikah di Palembang, tetapi ibunya Saka ingin mereka menikah di Sleman, dan hal itu menjadi konflik di antara dua keluarga. Setelah mereka menikah pun, mereka masih mendapatkan suatu masalah, yaitu ketika ayah Nadira meninggal dunia dan Nadira berubah menjadi sosok yang berbeda dari sebelumnya. Nadira menjadi lebih pendiam dan lebih banyak menyendiri. Lalu saat itu Nadira melakukan suatu hal yang membuat Saka marah, kecewa, dan murka kepada Nadira. Hingga akhirnya Meisha menasehati Nadira, dan setelah dinasehati oleh Meisha, Nadira sadar bahwa apa yang telah ia lakukan adalah sebuah kesalahan. Ia pun meminta maaf kepada Saka dan mengakui kesalahannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik yang terdapat dalam novel Dunia Nadira. Yang pertama ada tema. Tema yang ada pada novel ini adalah percintaan dan tentang kehidupan. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh utama di sini adalah Nadira yang mempunyai karakter mandiri, kuat, lalu labil, tapi di beberapa kesempatan atau kondisi Nadira bisa menjadi orang yang cengeng. Lalu karakter utama selanjutnya adalah Arsaka Abimanyu. Saka mempunyai karakter yang mandiri, sabar, sopan, taat beribadah, bertanggung jawab, dan berkomitmen. Lalu selanjutnya ada tokoh pendukung. Tokoh pendukungnya yang pertama ada Gilang dan Malik. Gilang dan Malik mempunyai karakter yang sama, yaitu mereka jahil. Lalu selanjutnya ada Meisha. Meisha merupakan sahabat Nadira yang mempunyai karakter ceplas-ceplos, tetapi ia mempunyai rasa kepedulian yang tinggi terhadap sahabatnya. Lalu selanjutnya ada Willy. Willy merupakan mantan kekasih Nadira yang mempunyai karakter penyayang. Dijelaskan di cerita bahwa Willy begitu menyayangi Nadira. Lalu selanjutnya ada ayah Nadira. Ayah Nadira mempunyai karakter yang penyayang. Ia begitu menyayangi kedua anaknya, Nadira dan adiknya.
Selanjutnya ada ibunya Saka. Ibunya Saka mempunyai karakter yang selalu berpikiran negatif, tetapi lambat laun ibunya Saka ini terlihat mempunyai karakter yang baik. Alur yang digunakan merupakan alur maju dan alur mundur. Alur mundur dapat ditemukan pada bagian awal cerita. Latar tempat yang terdapat dalam novel ini yang pertama ada di Jakarta, lalu selanjutnya ada di Palembang, Sleman, dan di Pulau Komodo. Lalu latar waktunya pada tahun 2012 dan pagi, siang, sore, dan malam. Sudut pandang yang digunakan penulis dalam novel ini adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasa yang terdapat dalam novel ini mudah difahami oleh berbagai macam kalangan karena menggunakan bahasa yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Amanat yang terkandung dalam novel ini adalah yang pertama, selalu melibatkan Allah di setiap urusan ataupun masalah. Lalu yang kedua, selalu mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu yang ketiga, ikhlas ketika sedang menghadapi sebuah cobaan. Lalu yang keempat, memperbaiki diri sendiri ke arah yang lebih baik. Lalu yang kelima, jangan menilai seseorang atau sesuatu dari luar saja, tetapi kenali hal tersebut atau orang tersebut dari dalam dan simpulkan seperti apa. Lalu yang terakhir, jangan berpikiran negatif karena berpikiran negatif berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari novel Dunia Nadira ini. Kelebihan yang pertama terletak pada sampul buku. Sampul bukunya menggunakan warna-warna yang soft dan lucu, serta novel ini jika dilihat dari covernya saja sudah membuat kita menarik untuk membaca novelnya. Lalu selanjutnya, penulis menjelaskan pekerjaan-pekerjaan tokoh-tokoh di dalam novel ini dengan sangat baik, sehingga para pembaca bisa tahu seperti apa pekerjaan seorang customer service officer atau beberapa tokoh lainnya yang bekerja di perbankan. Lalu kita juga jadi tahu bagaimana pekerjaan dari seorang jaksa muda. Lalu selanjutnya ada kekurangan yang terdapat dalam novel ini. Yang pertama adalah ada beberapa kesalahan penulisan di dalam novel. Yang kedua, menurut saya penulis menggambarkan salah satu tokoh utama dengan tidak konsisten. Misalnya di awal cerita Nadira itu diceritakan ia masih mempunyai perasaan kepada Willy, tapi ketika ia bertemu dengan Saka, ia tertarik kepada Saka. Lalu mereka berdua dekat, tetapi ketika Willy hadir kembali, ia juga masih mempunyai perasaan kepada Willy. Jadi di satu sisi ia menyukai Saka, di satu sisi yang lain ia juga masih menyukai Willy, dan menurut saya itu sangat tidak konsisten. Lalu selanjutnya penggambaran latar tempat yang berada di Jakarta menurut saya tidak digambarkan secara rinci. Penulis hanya menggambarkan secara sekilas, padahal menurut saya kota Jakarta itu merupakan latar tempat utama dari cerita ini. Saya merekomendasikan novel Dunia Nadira ini kepada kalian yang menyukai novel dengan alur yang lambat, dan kepada kalian yang menyukai kisah percintaan yang manis dan sederhana yang dibumbui oleh konflik-konflik yang dapat diterima oleh realitas. Hanya itu yang ingin saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau kesalahan lainnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.